Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ya, terus bagaimana cara kita menjaga keseimbangan lambung tadi? Nah, lambung ya sangat sensitif sebenarnya dengan semua atau segala sesuatu yang bersifat kimiawi ya. Semua segala sesuatu yang bersifat kimiawi, bukan hanya sekedar obat ya. Tapi yang saya maksud sini juga bahan-bahan polutan seperti logam-logam berat yang ada pada sayuran, buah-buahan, ya beras segala macam. Ya. Kemasukan atau terlalu dominan atau terlalu banyaknya asupan dari tadi ya logam-logam berat dan pengganggu-pengganggu lambung tadi, itulah yang menyebabkan ketakseimbangan lambung ya. Tapi di luar itu semua, yang paling justru malah dominan menyebabkan ketakseimbangan lambung itu adalah stres ya, adalah stres atau kecemasan ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan emosi yang berlebihan. Jadi subhanallah ya, ketika kita mengenal atau mengetahui konsep ini, maka insya Allah mengobatinya gampang sekali ya. Saya akan nanti akan sampaikan bagaimana cara mengobatinya atau menjaga kesehatan lambung tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, ya tadi kalau kita bicara di dunia modern ya, di dunia pengobatan modern ya, kita tahu bahwa pengobatannya biasa dikasih dengan penetral asam lambung atau di stop asam lambungnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita menggunakan teori-teori tentang keseimbangan ya di situ, maka pengobatan yang kita lakukan justru malah memberikan asupan ya, asupan-asupan mineral kepada lambung, atau juga memberikan asupan-asupan berupa tambahan-tambahan pasukan-pasukan penjaga yang akan menjaga kesehatan lambung tadi, mulai dari nutrisinya dan juga pasukan itu tadi ya. Jadi konsep keseimbangan inilah yang akan saya jelaskan insya Allah bismillah, yang mungkin nanti insya Allah teman-teman bisa dapatkan ya, atau mungkin bisa lakukan ya di keseharian teman-teman. Nah, konsep pertama kalau kita bicara tentang keseimbangan mineral ya. Jadi kalau mungkin yang sering mendengar kajian-kajian saya tentang rempah rimpang ya. Jadi sebenarnya rempah-rempah rimpang itu bukan cuma sekedar katakanlah menetralkan segala macam, bukan, tapi dia mengembalikan keseimbangan asam lambung tadi gitu kan, mengembalikan keseimbangan asam lambung tadi. Jadi kalau asam lambungnya sudah kembali seimbang, maka fungsi lambung itu bisa kembali normal ya. Kita kenal beberapa rimpang-rimpang yang sifatnya hangat ya, seperti jahe ya, atau mungkin serai ya, atau juga mungkin kapulaga ya, atau lengkuas ya, atau cengkeh, atau kayu manis ya. Itu beberapa jenis rempah-rempah hangat ya, atau rimpang-rimpang hangat yang itu masya Allah punya manfaat yang luar biasa mengembalikan keseimbangan asam lambung tadi ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita juga perlu tahu atau kita perlu pahami juga bahwa lambung itu juga perlu nutrisi ya. Nutrisi lambung itu berkaitan dengan bagaimana tadi ya lambung itu terasupi dengan baik ya. Makanya kalau yang teman-teman pernah sempat lihat postingan saya tentang air tajin ya, itu masya Allah air tajin itu salah satu nutrisi yang terbaik ya, yang tentunya dengan beras yang organik ya, beras yang bebas pestisida pastinya. Itu sangat baik sebenarnya dari pengalaman saya untuk memperbaiki keseimbangan asam lambung ya. Jadi bagi Anda yang mengalami gangguan-gangguan asam lambung seperti itu, ya maka Anda perlu berikan keseimbangan lagi pada asam lambung atau pada lambung tadi dengan cara memberikan tadi ada air tajin ya, kemudian ada rempah-rempah rimpang yang sifatnya hangat dulu ya, yang seperti jahe, kemudian ada lengkuas, ada serai, ya, ada kapulaga, bunga lawang, cengkeh, kayu manis seperti itu. Itu salah satu caranya. Ya. Jadi di samping itu Bapak Ibu sekalian, air tajin ini kan sebenarnya air yang berisi amilum ya. Amilum itu ya zat pati lah ya, zat pati dari karbohidrat yang didapatkan dengan cara merebus beras ya, yang itu sangat baik dalam memperbaiki keseimbangan asam lambung tadi. Dan tentunya bisa ditambahkan dengan sedikit secukupnya lah madu ya, atau juga ditambahkan dengan sedikit garam. Jadi garam itu jangan ditinggalkan ya. Saya berpesan pada teman-teman, garam itu jangan ditinggalkan.
Kenapa saya katakan jangan ditinggalkan? Kalau garam ya, garam mineral ya, yang non refinasi itu justru malah kita sangat membutuhkan mineral-mineral mikro yang ada pada garam-garam tadi. Jadi jangan ditinggalin garamnya ya, Jadi kalau Anda bikin minuman rempah rimpang gitu ya, atau mungkin jadikan bikin air tajin tadi, atau air madu saja, misalkan pakai air madu itu tambahkan garam sedikit ya, sejumput kecil saja ya, karena garam tadi meningkatkan absorpsi ya, atau penyerapan dari mineral-mineral yang kita masukkan pada tubuh kita tadi ya, seperti itu. Jadi itu beberapa poin penting. Jadi ada air tajin ya, ada makanan-makanan atau tadi yang nutrisi berupa amilum yang juga bisa dapatkan dari makanan-makanan tinggi amilum ya, seperti pisang ya, kemudian juga umbi-umbian ya, atau juga mungkin alpukat juga bisa ya. Dan ditambahkan dengan rempah-rempah atau rimpang. Jadi keseimbangan seperti inilah yang kita cari sebenarnya ya, untuk menjaga kesehatan lambung dan usus kita.